Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, bersama kami Gereja Masih Advent Hari ke-7 Rumah Sakit Advent Bandung. Di dalam forum diskusi Sekolah Sahabat ini, kita telah memasuki pelajaran ke-10. Saya Marice Tampu Bolon akan bersama-sama dengan Anda, bersama dua narasumber kita, Pendeta Maropapa Sitorus bersama Pendeta David Panjaitan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Dan kami pun berharap seluruh pemirsa pada saat ini dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan doa. Kita undang Pendeta Panjaitan untuk berdoa. Kita berdoa, Tuhan berkati kami di dalam forum diskusi ini. Biarlah apa yang kami bicarakan berasal daripada-Mu, akan menambah pengetahuan rohani masing-masing kami, terlebih menambah persiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang telah menjatuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada saat ini berjudul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Dan ayat hafalan kita dalam satu pekan terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Di dalam pelajaran kita pada saat ini, pengharapan umat manusia yang penuh berkat, yang mencapai puncaknya pada peristiwa-peristiwa akhir zaman telah diungkapkan. Namun tidak hanya melalui nubuatan saja, tetapi ini memberi kita visi yang jelas tentang akhir zaman. Namun tidak hanya sampai di sana saja, Allah juga berbicara tentang akhir zaman baik secara terang-terangan dan bahkan tidak ragu-ragu dinyatakan semua itu di dalam kitab suci. Dalam pelajaran ini kita akan melihat pekabaran tentang akhir zaman dalam peristiwa-peristiwa yang aktual. Tentu kita melihat bagaimana kejadian tentang penciptaan air bah dan juga tentang Sodom dan Gomora. Lalu semuanya tertuang juga di dalam kitab Wahyu dan Daniel. Baik, di dalam pelajaran ini kita akan langsung kepada Pendeta David Panjaitan tentang kepada siapa akhir telah datang. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Marice dan sekalian kita. Pertanyaannya kepada siapa akhir itu akan datang kan gitu. Akhir itu, pertanyaannya akhir itu selesai dalam arti hilang atau untuk siap melanjutkan sesuatu yang lain, kan kira-kira begitu. Pernah satu ketika ada, kalau saya pekan doa di rumah sakit ini, saya dapat bicara bagian hari terakhir. Lalu judul pembicaraan saya adalah finish. Finish itu kan berakhir. Berakhir ini untuk siapa? Ada dua pengertiannya. Bagi orang yang tidak siap dengan satu perlombaan, kita akan bilang apa? Udah finish dia. Udah habis, nggak ada lagi berikutnya. Tapi kalau orang yang siap untuk mengikuti perlombaan, lalu finish artinya menyelesaikan perlombaan itu, dia siap untuk melakukan perlombaan yang lain. Finish itu untuk orang yang tidak siap. Satu sisi, finish yang pengertian yang kedua adalah selesainya sebuah satu waktu untuk siap memasuki satu waktu yang lain. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kepada siapakah akhir itu akan datang? Kembali pengertiannya dua, menurut pandangan saya. Pertama, bagi orang yang tidak siap, tidak setia, kalau orang Medan bilang game over, selesai. Nah, game over di sisi yang lain itu orang telah menyelesaikan perlombaan itu dan siap untuk memasuki level yang lebih apa? Level yang lebih tinggi lagi. Saya tidak tahu apakah Pendeta Maropapa pernah tahu ini, tapi saya yakin Marice tahu. Zaman-zaman kita sekolah dulu namanya Game and Watch. Ingat dulu Game and Watch? Apa? Biasa main, macam-macam lah. Dulu yang musim itu western, cowboy itu ya. Tapi kan gitu. Tinenet, game over, masuk ke level yang berikutnya. Itu yang boleh saya mungkin Pendeta informasikan di bagian pertama ini. Baik, Pendeta Sitorus, bagaimana untuk pelajaran kita kepada siapa akhir telah datang? Kepada siapa akhir telah datang? Kepada siapa akhir telah datang ini merujuk kepada
kita yang hidup saat ini, Ya. Tuhan berikan kisi-kisi ataupun pemberitahuan terhadap hal-hal yang akan terjadi pada kedatangannya. Ya, itu digambarkan ataupun dibuka kembali sejarah-sejarah akan peristiwa yang lalu yang pernah Tuhan lakukan. Di pelajaran kita ini dibuka kisah tentang air bah, bagaimana Tuhan akan melenyapkan dosa kejahatan manusia. Tuhan pakai itu si Nuh untuk berkhotbah. Jadi 120 tahun dia berkhotbah. Artinya ada pemberitahuan keadaan bahwa bumi pada itu akan dilenyapkan dengan air. Jadi tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk kalau sekarang. Jadi ada masa manusia harus bersiap sedia. Nah, pertanyaannya sebenarnya, apakah pemberitahuan itu menjadi hal yang penting bagi kita yang mendengarkan? Karena ada orang yang diberitahu, ada yang cuek, ada orang beritahu, ada yang orang itu langsung dia menangkap pesan dan menggunakan dirinya untuk terhadap hal-hal yang akan terjadi, bersiap sedia. Ada yang dibilang setengah siap, setengah tidak. Jadi ya kalau misalkan dia siap-siap, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersiap. Tapi hatinya mungkin terbagi-bagi kepada hal-hal yang akan terjadi. Ini merujuk kepada apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Saat Tuhan itu akan datang, dia akan menjadi hakim, memeriksa akan hal-hal yang kita lakukan. Ya, ini kalau kita pernah gambar apa lihat di televisi ya dalam masa penghakiman. Jadi dibuka itu apa? Catatan-catatan tentang dosa-dosa dan lain-lain. Nah, demikian juga kita akan dilakukan ya, dibuka perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan. Nah, itulah ya sebabnya ketika ini diberitahu kepada kita bahwa pikiran kita selalu berfokus pada masa depan itu terhadap akhir dari kehidupan ini. Jadi masa depan itu bukan hanya berkaitan tentang sesuatu yang indah-indah saja, tapi apakah kita siap terhadap hal-hal yang buruk yang akan terjadi? Gitu. Oke, siap ya. Jadi tadi kalau kita melihat pelajaran kita ini tentang Nabi Nuh, pasti pada zaman itu sudah sangat rusak sekali keadaan dunia pada zaman itu, sehingga domba Allah itu apa di sini pelajaran hari Minggu ini kita lihat murka anak domba ya, murka anak domba. Bagaimana triknya nih kali Pendeta Panjaitan mungkin supaya kita tidak berkecil hati untuk bisa memberitakan pekabaran ini. Pada zaman Nuh hanya 8 saja yang selamat, dan bahkan Nuh berkhotbah 120 tahun pada zamannya ya. Dan dia membuat sesuatu yang tidak masuk akal, membangun sebuah bahtera di atas gunung. Padahal itu sudah diamarkan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apa yang mau kita nyatakan gitu? Sementara orang sudah semakin banyak yang pintar ya dengan kondisi dunia yang saat ini, Pak Pendeta. Oke. Seperti biasa saya coba bikin PowerPoint-nya ya. Supaya lebih mudah kita mengerti. Mungkin teman-teman di multimedia boleh tampilkan saya punya PowerPoint yang saya sudah bagikan. Oke, sambil dipersiapkan. Jadi sederhana kembali bahwa apa yang akan terjadi nanti yang sudah dibicarakan dalam nubuatan, khususnya Daniel dan spesialnya Wahyu, untuk mengerti ini kita harus mundur kepada beberapa peristiwa. Nah, dalam konteks ini, peristiwa yang muncul itu ada dua, yaitu zaman Nuh dan zaman peristiwa Sodom dan Gomora. Ini saya campur-campur bahasanya. Kenapa campur-campur? Karena sehubungan dengan saya hanya pakai satu slide saja. Ini boleh diperhatikan. Nah, yang hitam itu adalah akhir zaman dan kondisinya. Lalu di atas itu tanda panah biru. Kita mundur ke belakang, zaman Nuh itu saya anggap biru karena air bah, kan kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi di air bah itu? Pertama, selama 120 tahun Nuh berkhotbah, banyak orang yang nggak percaya. Itu kan banyak orang yang nggak percaya. Lalu yang kedua, resiko dari tidak percaya itu dilupakan. Udahlah, nggak bohong itu. Nah, kalau kita ingat setelah Nuh masuk ke dalam bahtera,
kan belum datang hujan langsung. Itu sekitar 7 hari baru datang apa? Iya. Hujan. Lalu hujan itu tiba-tiba besar begitu. Jadi peristiwa akhir zaman itu sudah, kondisi akhir zaman itu banyak peringatan-peringatan, tapi orang nggak percaya. Yang lagi hangat-hangatnya kan COVID nih. Iya. Kalau Marica atau Pendeta Marupapa dan pemirsa pernah ingat saya bicara tentang tanda akhir zaman. Salah satu tanda yang ditulis oleh Lukas itu adalah penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah menular. Ya. Apa itu menular? Ya zaman sekarang modern untuk COVID. Dulu TBC dan apa dan sebagainya. Dulu waktu COVID orang itu rohani semua gitu. Bukan semua ya, banyak. Frekuensi apa persentase lebih banyak orang yang rohani bandingkan yang tidak apa rohani, seolah-olah Yesus memang besok betul mau datang. Tapi setelah selesai COVID, lupakan gitu. Frekuensinya mungkin berkurang. Iya itu. Lalu yang kedua, api. Lihat Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi di sana? Itu kan mundur merah ke belakang ya, merah nomor 2 tuh dari atas. Situasi akhir zaman, zaman Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi yang dirasakan oleh orang-orang jahat akan dihancurkan, akan dibinasakan. Itu pertanyaan tadi. Ya. Bagian siapa sih? Apa tadi judul surah sahabat? Saya lupa. Kepada siapa? Kepada siapakah akhir telah datang? Dalam konteks Sodom dan Gomora, akhir itu adalah untuk orang-orang jahat, untuk kejahatan, dan juga untuk setan sebagai pelopor kejahatan. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Nah, lalu di bagian yang abu-abu lingkar ungu itu, di sana ada hakim dan penghakiman pra-advent. Ya, penghakiman, pengadilan, penghakiman pra-advent. Lalu di bawahnya di Sodom dan Gomora itu ada ditulis Tuhan muncul memberi peringatan. Tuhan kan kasih tahu kepada siapa? Lot. Iya, betul. Nanti akan ada begini loh. Nanti kalian lari, tolong jangan lihat ke belakang. Hanya istri Lot yang lihat apa? Ke belakang. Nah, itulah peristiwa hakim yang adil juga penghakiman pra-advent. Penghakiman itu kan untuk cari tahu siapa benar yang salah. Pra itu adalah sebelum Advent adalah kedatangan. Jadi penghakiman sebelum kedatangan hukuman itu. Nah, untuk orang benar, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah mengakhiri masa sulit ini untuk memasuki masa yang baru. Nah, untuk orang yang jahat, mengakhiri kejahatan mereka, udah selesai, tidak ada lagi kejahatan. Jadi gambaran ini yang mudah-mudahan bisa diterima dengan sederhana bahwa kondisi akhir zaman itu pertama apa yang terjadi dalam zaman Nuh. Lalu kondisi akhir zaman itu digambarkan dalam peristiwa Sodom dan Gomora, termasuk masalah penghakiman pra-advent. Nah, setelah selesai penghakiman pra-advent itu, baru berakhirlah masa kesulitan ini dengan ditandainya kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk orang benar, orang baik, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu untuk mengakhiri masa susah ini, siap memasuki masa yang baru. Nah, untuk orang jahat, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah kiamat. Kiamat, orang jahat akan menerima upahnya. Nah, akan menerima apa? Upahnya. Nah, kondisi itu akan terjadi, seperti saya katakan, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, situasi-situasi itu. Jadi kembali kepada pertanyaan Marica awal. Kepada siapa sih akhir itu akan datang? Pertama, bagi orang-orang jahat akan berakhir. Semua perbuatannya, kejahatan yang lain sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang hidup baik, benar, berakhir masa kesusahan untuk siap memasuki masa yang baru, yaitu hidup yang kekal di dunia baru.
Mudah-mudahan Supaya- PowerPoint ini bisa diterima Iya. dengan Ilustrasi yang sangat, jadi kita jelas gitu ya Pak Pendeta ya, langsung dari zaman Noah. Nah, Pendeta mungkin bagaimana supaya kita tidak berkecil hati Pak Pendeta untuk penyampaian pekabaran Injil, supaya menyatakan bahwa Yesus itu akan segera datang, seperti itu. Baik, kalau kita punya goal, tujuan Iya. yang jelas kepada hal-hal yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan bagaimana mencapai goal itu, maka itu akan memberikan motivasi bagi kita untuk tetap bersemangat, tidak menyerah. Kemudian kita tidak akan menjadi tawar hati kalau kita mungkin melihat adanya penolakan terhadap hal-hal yang baik kita sampaikan kepada orang lain, termasuk ala panggilan untuk ya kembali kepada jalan Tuhan, mengingat bagaimana masa-masa Tuhan akan datang, kehancuran dan sebagainya. Jadi ini penting ya untuk memberi motivasi kita dan mengkaji ulang bagaimana pengalaman yang dialami oleh Nuh itu. Ya. Nah, kalau Nuh saja seorang nabi Tuhan, dia dianggap sebagai orang gila, diejek karena dia katakan Tuhan akan mendatangkan air bah. Ya. Dia bilang, Nuh ini gila deh. Karena apa? Pada zaman itu tidak ada hujan. Musim kering yang panjang. Jadi orang anggap ini lagi agak ngaco ini si Nuh. Orang hujan nggak ada datang, katanya akan air bah. Apakah Nuh berhenti untuk tidak menyampaikan pekabaran akan kedatangan Tuhan dengan memusnahkan air bah pada zaman itu? Kan dia tidak. Ya. Dia tetap bersemangat untuk sampaikan. Nah, saat sama dia fokus bahwa Tuhan telah memberikan mandat ini kepada saya harus sampaikan. Nah, ini yang penting bagi kita ingat baik-baik ya, supaya kita jangan menjadi tawar hati, kita menjadi lemah iman dan bahkan kita anggap ini sesuatu yang sia-sia gitu, kada percuma untuk membagikan pekabaran ini kepada orang lain untuk menyampaikan kebenaran. Nah, oleh sebab itu suatu nasihat yang baik juga ya boleh kita ingat, sambil kita merasakan tanggung jawab ini, ya kita juga harus melihat kerinduan terbesar Tuhan dalam hidup kita dan orang lain, bahwa Tuhan merindukan sebanyak mungkin orang akan selamat. Jadi pikiran Tuhan harus ada dalam pikiran kita. Nah, supaya kita selalu bersemangat untuk Untuk menyampaikan pekabaran keselamatan ini. Oke, baik ya. Saya pengen bertanya lagi nih kepada Tepanjaitan sehubungan dengan keselamatan tadi ya, Pak Pendeta. Bagaimana kita menyeimbangkan tanggung jawab kita untuk keselamatan dunia ini, tetap untuk menjaga supaya kita tidak tercemar oleh dunia. Jadi kita ingin menyampaikan pekabaran keselamatan, tetapi kita juga tidak tercemar oleh keadaan dunia yang saat ini. Tentu kita harus punya prinsip dan komitmen ya. Okay. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan bagaimana supaya kita tidak tercemar. Saya keluar sedikit. Sering orang banyak salah menyebutkan sehingga orang salah mengerti. Sebutannya begini, kita harus mengikuti 10 hukum. Kalau itu sebutannya, rencana setan berhasil. Siapa yang bisa? Kan begitu. Nah, kita rubah. Yang lebih baik, yang benar lah ya. Bahwa kehidupan orang Kristen itu setelah dipersatukan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, terpancarlah di kehidupan sehari-harinya karakter Allah yang ditulis di 10 hukum itu. Kan begitu. Artinya, jangan pernah pisahkan hubungan kita dengan Tuhan untuk membicarakan 10 hukum dan karakter Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita. Contoh, ini kan kita di studio ini ada banyak lampu nih. Lampu ini dengan sendirinya akan menyala, mengeluarkan sinar, cahaya, pada saat dia dihubungkan dengan sumber cahaya. Kalau dia terputus dari sumber cahaya,
Gimana caranya lampu yang terputus bisa mengeluarkan cahaya? Kan susah kan? Nah, tadi pertanyaan Marica, gimana cara kita bisa bertahan tidak tercemar? Nah, kalau kita mati ilustrasi ruangan ini lagi studio. Kalau kita matikan semua lampu ini, siapa yang berkuasa? Atau apa yang berkuasa? Gelap. Lalu pada waktu dihubungkan, lampu mengeluarkan sinar, kemana pergi gelap itu? Dengan sendirinya pergi. Jadi jangan pernah berpikir aku mau ikut 10 hukum dan aku biar tidak tercemar. Itu tanpa hubungan dengan Yesus itu tidak akan mungkin. Makanya selalu saya ulang-ulangi untuk membicarakan itu harus kita dihubungkan dulu dengan siapa? Yesus Kristus. Kenapa Nuh gak masalah disebut orang gila? Karena hubungan dia dengan Tuhannya baik. Kenapa Lut selamat dari belerang itu ya? Karena hubungannya dengan Tuhannya baik. Sementara istrinya hubungan dengan Tuhannya itu setengah-setengah. Sehingga tidak baik. Jadi kembali, gimana caranya? Mari kita perbaiki hubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Nah, yang sering terjadi juga adalah kita sering menjadi penggaris buat orang lain. Saya ukurannya bukan. Sama seperti guru dulu di sekolah ya, penggaris itu kan untuk menggaris, tapi sering dipakai untuk mukul. Sehingga sampai sekarang kalau lihat penggaris, penggaris dengan penghapus papan tulis kan. Jadi kembali itu yang boleh saya katakan untuk merespon pertanyaan Marica tadi. Gimana caranya? Ya itu, tetap jaga hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan sendirinya akan mengeluarkan sinar, lalu kegelapan di sekitarnya akan apa? Akan pergi. Lalu yang kedua, itulah yang selalu dikatakan kita harus hidup suci. Apa hidup suci? Suci itu artinya berbeda daripada yang lain. Gitu. Separate. Kalau dalam bahasa Bataknya dipabahir, dikhususkan. Dan memang dulu sebutan untuk orang Advent itu kan adalah orang-orang spesial. Cuman yang jadi masalah kondisi spesial itu membuat kita jadi penggaris untuk mengukur orang dan memukul orang. Di situ masalahnya. Jadi kita harus benahi sebutan bahwa kita harus menurut 10 hukum itu nggak mungkin. Tapi setelah kita dihubungkan dengan Tuhan kita melalui kematian Yesus Kristus, maka karakter Tuhan itu akan terpancar dari kehidupan kita. Ilustrasinya banyak di Alkitab. Pokok anggur yang terhubung lah, gitu. Lalu pohon ara yang tidak berbuah lah, kan gitu. Akulah pokok anggur, siapa yang bersatu sama aku akan menghasilkan apa? Buah. Lalu sisi lain pohon ara yang subur tapi nggak menghasilkan buah, itu tidak ada artinya juga. Baik, jadi intinya kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, lalu membuat hidup kita ini kudus, berbeda dengan yang lain ya. Emang untuk saat ini berbeda dengan yang lain itulah yang seperti Nuh disebut bisa siap untuk menjadi orang gila yang tidak masuk akal. Tetapi di dalam pelajaran kita pada saat ini marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Kalau boleh menambahkan, saya ambil contoh saja berbeda daripada yang lain. Paling mudah ilustrasi untuk sama dengan apa yang terjadi sekarang kan fashion. Orang jadi takut dekat sama saya karena saya sering amati lalu pakai ilustrasi. So, jangan sense negatif karena saya nggak sebut nama ya. Contoh saja, sekarang kan lagi tren pakai smartwatch. Banyak orang beli smartwatch, tapi
secara fungsi mungkin mereka nggak maksimalkan. Tapi ada orang yang lain pakai ya jam yang biasa dia pakai. Pertanyaannya adalah yang membuat orang-orang yang ikut, saya bukan katakan pakai smartwatch salah, bukan itu, jangan itu ya. Saya bicara tren, itu contohnya smartwatch. Nah, orang-orang yang mengikuti tren itu, yang memaksa mereka, yang memutuskan untuk mengikuti tren itu atau diri sendiri? Diri sendiri, kan di situ problemnya. Ya. Lalu yang tidak mengikuti tren ini, yang memutuskan tidak mengikuti tren, memang apa yang dia pakai atau memang dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat hubungan dari dua situasi ini, yang tidak mengikuti tren, memang dia, memang ini yang biasa saya pakai kok. Sementara ini, gimana biar kelihatan sama-sama situasi ini? ini. Artinya dia tidak setia kepada satu tren gitu. Jadi intinya jadilah diri sendiri ya. Jadi diri sendiri. Nah, jadi diri sendiri itu bukan aneh ya. Iya, betul. Saya sering katakan ini anak lain deh, tapi nggak punya kelainan kan gitu. Artinya sama seperti Nuh, dilihat orang itu, ini kok lain ya. Oh, dia memang setia dengan apa yang dia yakini. Gitu juga Lot. Gitu juga harusnya orang-orang yang berada di akhir zaman kita ini. Oh, memang seperti itulah kehidupan mereka. Dia yakini bahwa apa yang Tuhan katakan itu seperti itulah yang harus dihidupkan. Ya, kalau memang waktunya kita harus meninggalkan kota, kenapa tidak? Betul. Kenapa tidak? Tapi bukan berarti lagi tren meninggalkan kota rame-rame. Kenapa nggak tahu juga gitu. Karena kalau secara dunia sekarang, saya dengar itu adalah slow living. Slow living. Kalau kita amati orang slow living itu, sebetulnya mereka bukan mau menghindari dari kehidupan, bukan. Karena mereka melihat kehidupan di kota begitu crowded. Kita tinggalkan apa? Crowded ini, kita menikmati situasi yang lebih lebih tenang. Mungkin Pendeta terus ada yang mau ditambahkan? Ini menarik ya. Bagaimana kita mengimbangkan tanggung jawab kita untuk memenangkan dunia dengan tujuan kita untuk kita tidak tercemar. Masing-masing kita kan mengetahui ya kelemahan kita masing-masing, kelebihan kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing. Lalu kita tahu di mana titik kita mungkin akan mudah jatuh tergoda dan akan berbuat dosa sebagainya. Kadang-kadang kita sendiri berusaha untuk menguatkan diri sendiri, padahal sebenarnya kita tidak kuat untuk godaan ataupun pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi. Jadi kita yang punya tugas untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang mungkin belum hidup di dalam kebenaran, belum hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, kita juga harus membentengi diri kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Ya, dengan cara kita berdoa, berserah kepada Tuhan, minta hikmat. Kemudian kita tidak membawa diri kita kepada pencobaan. Pencobaan. Jadi kalau kita merasa kita anggap kita tidak mampu, kita kuat, sebenarnya justru di situ kita lemah. Dan setan tahu di mana titik kelemahan kita, dan dia akan serang itu berulang-ulang. Sebabnya kalau kita mungkin lemah dalam perkara mungkin di mata, di pendengaran sebagainya, dan sebagainya, jadi jangan kita datang ke sana pencobaan itu, jadi singkirkan, tinggalkan gitu. Itu adalah suatu hal yang bijak agar kita menghindari kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita perlu berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam nasihat ini, berjaga-jaga itu adalah selalu was-was. Kan orang kalau misalkan berjalan kan kadang-kadang dia tidak begitu perhatikan jalannya, mungkin matanya sedang lihat handphone kah, atau mungkin matanya lihat kiri kanan sebagainya, atau mungkin dia
tidak begitu was-was dengan hal-hal kecil yang bisa membuat dia jatuh. Nah, jadi kita harus was-was terhadap hal-hal kecil yang kemungkinan yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan mungkin kalau kita anggap sesuatu yang besar, kita akan begitu was-was. Tapi apakah kita was-was terhadap hal-hal yang kecil yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa? Nah, ini yang harus kita perlu perhatikan serius. Ya. Jadi bijak, mawas diri, hidup kudus, perbaikan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi luar biasa. Demikianlah saudaraku, bagaimana pelajaran kita tentang kepada siapa akhir telah datang. Dan tentunya kita masing-masing harus siap untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Oleh karena keterbatasan waktu kita akan langsung pada konklusi yang akan disampaikan oleh Pendeta Sitorus. Silakan Pak Pendeta. Kesimpulan yang baik bagi kita untuk kita ingat dari pelajaran ini, sebagaimana hidup ini terus berlanjut, ya kita makan, kita minum, kita bekerja, kita tidur, ya dan sebagainya, banyak itu hal-hal yang aktivitas kita lakukan. Itu semua kita lakukan adalah sebuah aktivitas yang baik sementara kita hidup di dunia ini. Tapi pikiran kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang selama-lamanya. Jadi ada akhir dari kehidupan ini. Oleh sebab itu kita selalu berpikir bagaimana akhir dari kehidupan kita. Selalu berpikir akhir dari kehidupan. Kalau orang berfokus kepada masa depan itu kan bagi dua ya. Kematian dengan kehidupan. Nah, selama kita hidup kita fokus kepada kehidupan ini. Tapi jangan abaikan, kita juga harus fokus kepada apa? Kematian dari akhir kehidupan ini. Nah, kalau orang ditanya, misalkan 3 hari atau seminggu kita hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan? Ya kita bukan berlist, saya akan kunjungi teman saya yang lama sudah tidak kunjungi, saya akan kontak dan sebagainya. Banyak sekali yang akan kita lakukan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini sisanya tinggal 3 hari atau seminggu. Nah, demikianlah pikiran kita. Kalau kita berpikir bahwa hidup ini akan ada ujungnya, akhirnya, maka kita akan gunakan dengan baik untuk akhir dari kehidupan itu. Terima kasih Pendeta Sitorus dan juga Pendeta Panjaitan. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Biarlah melalui pelajaran ini kita lebih disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.